Halo guys, nama gue Stama dari StepTech. Kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. Dan di video kali ini gue bakal unboxing HP Asus yang dulu populer dan sekarang harganya udah lumayan turun, yaitu Asus Zenfone Max Pro M2. Yap, sekarang harganya udah cukup murah. Dulu tuh kan kalau nggak salah pas rilis sekitar 2,5 jutaan, tapi sekarang kalian udah bisa beli Max Pro M2 yang varian 3GB RAM dengan internal storage sebesar 32GB di harga 1,8 juta. As always, kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke, dengan harga segitu kalian bisa dapat spek, pakai chipset Snapdragon 660 dan fabrikasi sebesar 14 nanometer, layar Full HD, IPS LCD dengan PPI sebesar 403 yang udah dibalut sama Gorilla Glass 6, very nice. Punya baterai sebesar 5000 mAh yang bisa ngecas sampai 10 watt. Tapi ya cuma segitu aja speknya dan langsung aja kita buka si boxnya. Jadi ya harga sekarang yang udah sekitar 1,8 jutaan tuh yang ngebikin si Max Pro M2 sekelas atau ngelawan Redmi Note 7 yang sekarang harganya juga mirip-mirip kayak si Max Pro M2, sekitar 1,8 jutaan. Dan yang pasnya bisa kita lihat, ini garansi resmi ya guys, garansi hitam. Oke, langsung aja kita slide apa diselorok? Diselorok. Sip. As always, slogannya Asus, we love photo. Kita tarik aja box kecilnya. Dan lihat ada apa di isinya. Di sini yang pertama kalian dapat yang pastinya SIM ejector, terus dikasih manual dan juga silicone case yang clear. Next, di sini ada si HP-nya sendiri yang dikasih stiker fitur-fitur utamanya. Max Performance pakai Snapdragon 660, baterai yang besar dan juga durability. Ini yang lumayan dipamerin sama Asus, yaitu durabilitasnya yang punya Gorilla Glass 6 yang ngebikin HP ini jadi lebih durable kalau misal jatuh. Tapi kalau misal scratch, katanya Gorilla Glass 6 tuh lebih gampang scratch daripada Gorilla Glass sebelumnya, tapi lebih tahan bantingan kalau misal jatuh. So ya, ini dia HP-nya, kita kepinggirin dulu. Dan selanjutnya kalian dikasih aksesoris lainnya, pastinya micro USB. Yap, sayangnya ini kabelnya masih pakai micro USB, belum Type-C. Dan juga charging adapter yang punya output yang pastinya sekitar 10 watt atau 5 volt 2 amp. So ya, cuma segitu aja di boxnya. Mari kita di packing dulu. Dan langsung aja kita fokusin ke si Max Pro M2-nya. Ini dia HP-nya, gue beli yang warna biru. Langsung aja kita buka plastiknya. Bisa dibuka dari atas nggak? Oh, nggak bisa, harus di stiker. Sip. Ini stikernya lumayan jelek ya, ada residunya bisa kita lihat. Tapi ya, ini dia HP-nya. Gue bisa bilang untuk tahun 2020 ini masih kelihatan oke banget sih. Gue lumayan suka desainnya. Dan juga lumayan oke build-nya. Tapi ya, di belakang di sini tuh ini bukan kaca ya guys, ini terbuat dari plastik, jadi nggak kayak Redmi Note 7 yang udah terbuat dari kaca. Frame-nya juga sama terbuat dari plastik. Dan di sini ada fingerprint sensor, terus di sini ada setup dual kamera. Yang main kameranya punya megapiksel sebesar 12 megapiksel dengan f1.8 dan kamera keduanya berperan sebagai depth sensor punya megapiksel sebesar 5 megapiksel dengan f2.4. Sedangkan kalau misalnya kita ke depan di sini ada notch, masih pakai notch, selfie kamera dengan megapiksel sebesar 13 megapiksel dengan f2.0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30. Dan kalau misalnya kita ke bawah di sini ada headphone jack, nice, micro USB port, dan ini speakernya tuh beda, nggak kayak speaker biasanya, dia tuh pakai kayak 5 magnet something yang ngebikin suara lebih bagus dan lebih luas. Dan ya gue bisa bilang pas waktu itu gue nge-review, ini emang speakernya tuh one of the best di harganya waktu itu. But ya, kalau misalnya kita ke kiri di sini ada si SIM slotnya, yang pastinya support dual SIM plus micro SD. Kalau misalnya kita ke kanan di sini ada power button sama volume button, basic stuff. Dan kalau misalnya kita ke atas di sini nggak ada apa-apa, cuma mic doang. Tapi ya cuma segitu aja. Langsung aja kita boot up. Dia itu size-nya 6,3 inci. Dan untuk si tombolnya sendiri ini lumayan clicky, tapi emang sedikit sulit dipencet, sedikit aja. Tapi dia lumayan clicky dan tactile, enak dipencet. Volume buttonnya cuma sedikit susah. Dan yang gue suka dari Zenfone juga dibanding Xiaomi, dia itu pakai stok Android. Jadi ya gue lebih prefer stok Android aja, lebih enteng dan lebih profesional kelihatannya. Gak banyak gimmick kayak skin-skin di HP lain. Tapi ya ini udah di setup skin. Gue mau setup dulu HP-nya dan nanti gue bakal balik lagi untuk first impresinya as always. I'll see you soon. Sip, udah gue setup HP-nya dan as always mari kita tes dulu si fingerprint sensornya. Langsung aja kita tes. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3.
Ya memang untuk stok Android, fingerprintnya biasanya nggak paling cepat, tapi ini udah lumayan akurat. Cuma memang kalau misalnya mau dibandingin sama Redmi Note 7, masih jauh lebih cepat di HP tersebut. Selanjutnya untuk si software update-nya, ini gue udah update sampai ke Android 9 Pie, dan gue lihat di GSM Arena emang HP ini juga hanya sampai Android Pie aja. Bisa jadi sampai Android 10 karena ini awal tuh kalau nggak salah dari Android Oreo, jadi harusnya 2 kali atau 2 tahun update tuh sampai Android 10. Tapi ya, bisa kita lihat di sini juga langsung dikasih update baru lagi untuk security patch. Tapi ya, belum tahu kapan bakal dikasih Android 10-nya. At least dia supportnya lumayan bagus. Yang artinya kalau misalnya masih stuck di Android Pie, ini sayangnya belum ada dark mode. Yap, fitur favorit gue sayangnya belum ada. Karena untuk stok Android, fitur itu hanya available di Android 10 aja. Oke, selanjutnya mari kita tes si touch delay-nya. Ada touch delay atau enggak. Dengan cara ngetik keyboard, langsung aja kita tes. Oke, untuk touch delay-nya gue nggak ngerasa sama sekali touch delay. Ini keyboard kerasa responsif. Tapi ya memang wajar karena biasanya tuh HP yang pakai stok Android biasanya nggak ada touch delay sama sekali dan layar cenderung responsif. Ngomongin layar, ini layarnya juga menurut gue bagus banget. Ini kerasa sangat vibrant, bisa dilihat di kamera, dan juga dia itu view angle-nya lumayan bagus. Dan yang pastinya ini layar Full HD, jadi lumayan sharp. Cuma yang sedikit outdated mungkin si design notch-nya, karena Android sekarang hampir semua udah pakai hole punch. Ini masih pakai notch, mirip iPhone. Dan selanjutnya mari kita lihat si DRM infonya. Untuk si DRM infonya, ini juga good news, udah Wide Final 1, yang artinya kalian bisa nonton Netflix atau streaming service lainnya di resolusi yang paling tinggi. Untuk HP ini bisa sampai Full HD atau 1080p. Very nice. Last but not least, mari kita tes si kamera quality-nya. Yang pertama mari kita tes as always di tanaman IKEA. Mari kita pilih yang ini deh. Langsung aja kita tes foto. 1, 2, 3. Bam. Pas nangkap fotonya emang sedikit lama ya, nggak instan. Selanjutnya untuk si Reinhardt. 1, 2, 3. Boom. Dan as always, gue bakal taruh lagi foto-foto B-roll biar kalian bisa nilai kualitas fotonya lebih detail. So ya, check it out guys. Dan untuk si video recording, kalau misalnya kita switch ke video, terus ke settings, di sini bisa kita lihat dia bisa nge-record video sampai resolusi 4K UHD. Cuma kayaknya ini 1080p-nya nggak bisa sampai 60 fps deh. Yap, dia nggak ada settingan buat 60 fps. Tapi at least dia udah bisa sampai 4K UHD di fps 30. Very nice. Tapi mungkin cuma segitu aja impresi dari gue, Max Pro M2 di tahun 2020. Dan gue bisa bilang ini memang HP-nya masih kerasa new, gak kelihatan atau gak kerasa kayak HP tua, masih lumayan responsif, dan overall ini yang gue lumayan salut tuh dari build quality ini menurut gue kerasa solid banget. Tapi ya, mungkin cuma segitu aja unboxing dan first impression-nya, yang pastinya nanti gue bakal buat full review-nya. Jadi stay tune, jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye!